Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekanku Universitas Islam Madura dan juga selamat siang kepada Bapak Dr. Hozairi SPMT selaku dosen pembimbing kami di mata kuliah optimasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh beliau dengan ketentuan: satu, carilah sebuah paper tentang implementasi metode SAW. Kedua, buktikan bahwa metode SAW mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mengerjakan di Excel dan mengerjakan ulang di Excel ya. Nah, sehingga pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan Excelnya, sistem Excelnya dalam metode SAW ini. Untuk paper saya mengambil judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. Nah, di sini sebelum saya jelaskan satu persatu, perlu kiranya saya memperkenalkan diri. Dengan nama Ali Rais Ibrahim, NPM 2017-02-01-00062. Oke. Nah, langsung saja. Di sini sudah selesai rumus-rumusnya dan sistemnya sudah selesai, sehingga saya hanya mempresentasikan hasilnya saja dan cara-cara bagaimana cara membuatnya dalam metode SAW ini, Simple Additive Weighting ya. Nah, di sini menggunakan beberapa tabel, diantaranya tabel kode kriteria, kode alternatif, tahap pengumpulan nilai, dan juga tabel normalisasi. Kemudian di sini ada tabel penyatuan nilai dan bobot kriteria. Dan proses perankingan ini sudah di akhir. Oke, langsung saja. Nah, di tabel kode kriteria ini, dalam penentuan pemilihan kepala sekolah itu, tentunya untuk memilih atau untuk memberikan penilaian terhadap kepala sekolah tentunya ada kriteria penilaian. Sehingga saya buatkan tabel di sini. Kriteria penilaiannya adalah kehadiran, saya menggunakan kode A1, kedisiplinan A2, penilaian kompetensi A3, penilaian pembelajaran A4, penilaian sehari-hari A5. Apa fungsi kode kriteria ini? Fungsi kode kriteria ini adalah untuk nanti ketika masuk ke pengumpulan nilai agar tidak usah menulis kehadiran, kedisiplinan, penilaian kompetensi dan lain sebagainya, agar tidak terlalu banyak makan kerjaan ya, seperti itu. Kemudian di sini untuk bobotnya saya ratakan dulu semuanya pakai 20%. Jadi kehadiran 20%, kedisiplinan 20%, penilaian kompetensi 20%, penilaian pembelajaran 20% dan seterusnya. Oke, untuk memanage waktu saya tidak akan jelaskan secara keseluruhan dari A1 sampai A5. Saya akan bahas A1 saja agar waktu tidak terlalu panjang ya untuk membahas. Nanti untuk ke belakangnya itu semuanya sama, sistemnya sama, cuman beda sel dan rank seperti itu. Di sini juga ada kode alternatifnya. Alternatifnya siapa saja? Kepala sekolah 1, kepala sekolah 2, kepala sekolah 3. Nah, kode alternatifnya di sini kalau kepala sekolah 1, kode alternatifnya adalah KS1. Kepala sekolah 2, KS2 dan seterusnya. Kita langsung masuk ke tahap pengumpulan nilai. Sementara untuk penilaian saya berikan nilai ini dulu. Kepala sekolah 1, A1 mempunyai nilai 100, A2 80, A3 41, A4 72, A5 77. Begitupun kepala sekolah 2 nilainya juga demikian. Nah, di sini nilai maksimum kriteria. Apa nilai maksimum kriteria ini?
Fungsi dari nilai maksimum kriteria ini adalah untuk nantinya agar menghasilkan nilai normalisasi. Nanti ketika mau membuat nilai normalisasi, maka membutuhkan nilai maksimum kriteria dalam metode SHW ini. Oke, lanjut. Jadi di sini di nilai maksimum kriteria saya menggunakan rumus max, rumus max. Yang mana rumus maksimal ini saya analisis dari nilai A1, nilai A1 dari kepala sekolah 1 sampai kepala sekolah 3, nilai tertingginya itu berapa. Kalau ini sementara sama karena juga sama-sama 100. Nah, yang ketahuan ini di A2. Jadi fungsi max itu untuk mencari nilai yang tertinggi atau nilai maksimal dari suatu range ya, suatu kolom nilai. Nah, seperti di sini A2 nilainya 80, 84,5, 83,1. Nilai tertingginya 84,5, jadi maksimalnya adalah 84,5. Oke, kita lanjut ke bawah dulu. Nah, kemudian di sini ada tabel normalisasi. Nah, ini adalah nilai normalisasinya. Nilai normalisasi ini didapat dari mana? Nilai normalisasi ini didapat dari nilai kepala sekolah dibagi nilai maksimum. Di sini ada nilai maksimum, di sini ada nilai kepala sekolah 1 dalam kriteria penilaian A1. A1 yaitu kehadiran, A2 kedisiplinan. Kemudian kita langsung ke sini ya. Nah, oke. Kepala sekolah 1 dinilai A1-nya mempunyai nilai 1.00. Dapat dari mana 1.00 ini? 1.00 ini dapat dari pembagian antara nilai kepala sekolah A1 dibagi nilai maksimum kriteria. Yang kedua juga sama, kepala sekolah 2 sistem hitungnya juga sama seperti itu. Nilainya dibagi nilai maksimum ya. Nilainya dibagi nilai maksimum. Rumusnya mana? Nah, rumusnya ada di sini sesuai dengan yang diberikan oleh Pak Doktor. Jadi di sini ada indra. Nah, untuk menentukan hasil nilai normalisasi adalah maksimal. Nah, maksimal di sini dari 70, 50, 85, 82, 75, 62. Maksimalnya berapa? 85. Kemudian nilai indra ini, nilai indra yang terdapat di sel C1 atau kriteria C1 ada 70. Berarti 70 dibagi 85 sama dengan 082. Kemudian di sini juga sama. Di sini juga sama. 85 kan maksimal 70, 50, 85, 82, 75, 62. Nah, di sini 50 dapat dari mana yang ini? 50 yang ini dapat dari nilai Roni. Dapat nilai dari Roni, jadi 50 dibagi 85 sama dengan 0,59. Nah, kurang lebihnya seperti itulah. Jadi saya krus ke Excel-nya seperti ini. Kepala sekolah 3 nilainya 100. 100 dibagi nilai maksimum dari kriteria penilaian adalah 1.00. Seperti ini. Begitupun juga seterusnya A2 sistemnya sama, A3, A4, A5 sama. Coba ini ya, A2 ya, yang ini A2 di tabel normalisasi berarti kepala sekolah 1 dinilai A2
dinilai A2 dibagi nilai maksimum kriteria 84,5. Hasilnya adalah 0,95. Seterusnya atau ke belakangnya sudah bisa dipahami sendirilah, karena sistemnya ini sama, semuanya sama lah. Tinggal mengisi, melanjutkan dari A1, A2, A3, A4, A5. Oke. Nah, di sini juga ada bobot masing-masing kriteria. Bobot masing-masing kriteria ini didapat dari mana? Didapat dari atas di sini. Kan di sini ada bobot. Nah, bobotnya saya ambil 20% semuanya. 20% sama halnya dengan 0,2 atau 0,20. Saya ambilnya seperti itu dulu. Seperti itu dulu. 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Nah, setelah itu untuk menentukan hasil yang ada di bawah ini, maka perlu kiranya saya menambahkan tabel penyatuan nilai dan bobot kriteria. Sebenarnya di rumus ini nggak ada. Kalau mau menggunakan rumus yang dari modul Pak Hozairi, ini rumusnya seperti ini. Hasil normalisasinya adalah ini, hasilnya nanti menggunakan rumus ini. Cuman rumus ini saya sudah coba, tapi tidak otomatis. Nah, bagaimana cara otomatis? Saya menggunakan tabel. Saya menggunakan tambahan tabel seperti itu. Nah, di sini kan ada ya. Nah, pengambilan keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. C1 bobotnya 35, C2 25, C3 25, dan C4 15. Jadi di sini adalah bobot nilai. Bobot nilainya untuk C1 adalah 35. 35 dikali 82. 82 ambil dari mana? Ambil dari nilai normalisasi. Kemudian ditambah bobot yang kedua 0,25 dikali 067 dari nilai atau dari hasil normalisasi, ditambah bobot yang ketiga 025 dikali 0,94 dari hasil normalisasi juga, ditambah 0,15 bobot yang keempat dikali 0,71 sama dengan 0,796. Saya masukkan ke rumus di sini. Hasilnya enggak otomatis kalau dirubah dari atas, di sini enggak, di bawah ini enggak berubah. Jadi saya tambahkan logika, baru sehingga mengotomatiskan yang ada di bawah. Nanti kita coba ya untuk hasil yang ini. Nah, kemudian di sini nilai 0,20 ini dapat dari mana? 0,20 ini dapat dari perkalian antara bobot masing-masing kriteria, dikali nilai kepala sekolah. Jadi bobotnya adalah 20% dikali nilai kepala sekolah. Contoh, di sini kan ada kepala sekolah 1. Berarti bobot nilai dalam A1 adalah 0,2 dikali nilai kepala sekolah 1 1,00, hasilnya 2,20. Dan juga ini kepala sekolah kedua ini bobot kriteria nilai di A1 adalah 0,2. 0,2 ini dikali dengan nilai kepala sekolah 2 berapa? 1,00, hasilnya 0,20. Nah, hasilnya 0,20. Kok sama? Karena memang sama. Di sini 1,00, 1,00, 1,00.
Begitupun juga seterusnya sampai A2, A3, A4, A5. Sistem penjumlahannya sama dan rumusnya juga sama. Oke, yang terakhir adalah hasil. Hasil nilai kepala sekolah 1 itu didapat dari mana? Didapat dari jumlah nilai kepala sekolah 1 yang sudah dikalikan dengan bobot kriteria penilaian, Nah, di sini kan ada rumus. Saya rumusnya pakai sum, menjumlahkan C38, berarti C38 adalah ini, dijumlah sampai ke G38. Berarti sistem penjumlahannya adalah, saya hapus dulu di sini, oke. Sama dengan sum, kemudian saya tarik di sini dari nilai A1 sampai nilai A5, atau sel C38 sampai sel G38, kemudian enter. Maka dapat diketahui bahwa hasilnya 0,989. Hasilnya ditemukan untuk kepala sekolah 1 0,989, kepala sekolah 2 1,000, kepala sekolah 3 0,939. Sehingga dapat disimpulkan nilai tertingginya adalah kepala sekolah 2, yaitu 1,000. Nilai tertinggi ini saya gunakan rumus max. Saya gunakan rumus maksimum. Nilai maksimum dari tabel hasil nilai kepala sekolah 1 sampai nilai kepala sekolah 3 dapat disimpulkan bahwa hasilnya tertinggi adalah kepala sekolah 2 dengan nilai 1,000. Coba kita rubah ya untuk melakukan untuk membuktikan bahwa aplikasi ini sudah otomatis. Nah, seumpama di sini kepala sekolah 1 mempunyai nilai 90. Maka maksimalnya sekarang adalah 0. Untuk warna jangan warnai dulu ya. 0,989. Berarti nih, kepala sekolah 1 adalah kepala sekolah terbaik sekarang. Seperti itu. Dan bobot penilaian ini, bobot kriteria penilaian ini juga sangat mendukung terhadap sistem penilaian ini. Contoh saya berikan di sini ya, di sini 03. Bobot penilaiannya untuk A2 atau kedisiplinan adalah 0,3 atau 30%. Berarti di sini harus mengurangi, pilih salah satu ya antara A1 sampai A1, A3, A4, A5. Pilih salah satu. Tapi jangan A2 karena A2 sudah ditambahkan. Berarti kalau menambahkan harus ada yang dikurangi untuk mencukupi bahwa itu 100%. Kalau ini berarti lebih dari 100%. Tapi kalau ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi sehingga cocok 100%, maka hasilnya pas juga. Karena di A2 di kedisiplinan bobot kriteria penilaiannya saya berikan 0,3% atau 30%, jadi saya mengurangi di A1 menjadi 10% atau 0,1%. Sehingga dapat disimpulkan sekarang kepala sekolah 1 tetap yang pertama 0,984, semakin naik ya nilainya. Tapi ini bisa turun juga kalau di sini juga dikurangi 41 juga, seumpama 41 juga. Maka kembali lagi kepala sekolah 2 yang menduduki sebagai kepala sekolah terbaik, seperti itu.
Nah, mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini atau dalam konteks presentasi tugas optimasi yang dari Bapak dosen Dr. Hozairi STMT. Dan untuk teman-teman yang ingin mendownload papernya, saya sertakan link di kolom deskripsi. Jadi teman-teman yang ingin mendownload papernya silahkan download di link deskripsi. Sebelum ditutup, terima kasih atas segala perhatian dan juga khususnya kepada Bapak dosen atas ilmunya. Sangat terima kasih dan sangat mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sukses.